Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih semangat ya belajar pagi ini? Sebelum Ustazah memulai pelajaran, Ustazah ingin menanyakan kepada teman-teman terlebih dahulu, siapa yang tadi pagi sudah sholat subuh? Coba tunjuk tangan. Alhamdulillah barakallah, teman-teman sudah sholat subuh semuanya dengan baik. Oke, kita lanjutkan pembelajaran pekan kemarin tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yuk, kita ingat-ingat lagi ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita pelajari pekan kemarin. Apakah ada yang masih ingat? Yang pertama adalah makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Betul. Yang kedua apa? Makhluk hidup bernafas bagus. Sekarang Ustazah akan menyampaikan materi yang ketiga, ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga, yaitu berkembang biak. Yang keempat, bergerak. Dan yang kelima adalah tumbuh. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Hewan berkembang biak. Nah teman-teman, berdasarkan cara perkembangbiakan hewan dibagi menjadi 3. Yang pertama ovipar, yang kedua vivipar, yang ketiga ovovivipar. Coba diulangi, ovovivipar. Bukan namanya HP loh ya teman-teman ya, ovovivipar. Kita bahas satu persatu mulai dari ovipar. Apa itu ovipar? Ovipar adalah kelompok hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ingat ya, ovipar dimulai dari huruf O, seperti bentuk telur. Berarti ovipar itu bertelur, supaya teman-teman mudah untuk mengingatnya. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, tidak memiliki daun telinga. Jadi, hewan yang bertelur itu dia tidak memiliki daun telinga. Yang kedua, tidak memiliki kelenjar susu. Berarti dia tidak menyusui anaknya. Tidak ya teman-teman ya, tidak menyusui anaknya. Yang ketiga, dia itu mengerami telurnya atau menjaga telurnya. Contohnya apa saja Ustazah? Nah ini contohnya adalah burung, jenis-jenis burung. Kemudian pasti ini teman-teman tahu ini adalah ayam. Lanjut, kelompok hewan berdasarkan cara berkembang biaknya yang kedua, yaitu vivipar. Coba diulangi teman-teman, vivipar. Vivipar adalah kelompok hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ciri-cirinya apa? 1. Memiliki daun telinga. 2. Memiliki kelenjar susu. Jadi nanti hewan vivipar ini dia menyusui anaknya. Kemudian hewan vivipar ini mengandung atau hamil. Yang keempat, memiliki rambut halus. Contohnya apa Ustazah? Contohnya ada sapi. Kemudian ada gajah. Dan juga masih banyak lagi. Lanjut, yang ketiga adalah ovovivipar. Ya Allah Ustazah, namanya kok panjang sekali. Coba diulangi teman-teman. Ovovivipar. Apa? Ovovivipar. Jangan nama HP lo ya.
Hewan ovovivipar adalah kelompok hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur beranak. Maksudnya apa, Ustazah? Nah, perhatikan. Jadi, hewan ovovivipar adalah hewan yang mengalami pembuahan. Setelah itu, terbentuk telur. Nah, telur ini teman-teman, di dalam tubuh betina, dia berkembang. Jadi, telurnya ada di dalam tubuh ibunya. Setelah itu, telur itu dikeluarkan atau dilahirkan. Biasanya dikeluarkan dalam bentuk telur atau sudah dalam bentuk anak. Contohnya apa, Ustazah? Contohnya ada ular. Kemudian ada platypus. Lanjut ke ciri-ciri hewan yang keempat, yaitu hewan bergerak. Hewan bergerak dengan cara bermacam-macam ya teman-teman ya. Yang pertama ada berenang, yang kedua ada terbang, yang ketiga dengan cara berjalan atau berlari, yang keempat dengan cara melompat, yang kelima dengan cara melata, yang keenam dengan cara merayap. Yuk, kita cek satu persatu supaya teman-teman bisa menjadi lebih paham. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, hewan yang bergerak dengan cara berenang. Hewan ini memiliki alat gerak berupa sirip dan juga ekor. Nah, teman-teman, letak sirip itu ada di kanan kiri tubuh ikan dan juga ada sirip tengah yang terletak di atas tubuh ikan. Hewan apa sajakah yang berenang? Pasti hewan itu adalah ikan. Yang kedua adalah hewan yang bergerak dengan cara terbang. Alat geraknya adalah sayap. Tapi teman-teman harus tahu ya, tidak semua burung yang memiliki sayap dia bisa terbang. Contohnya burung yang tidak bisa terbang adalah burung unta dan juga burung emu. Jadi burung unta dan juga burung emu ini dia bergerak dengan cara berjalan meskipun dia memiliki sayap. Contoh hewan yang bergerak dengan cara terbang yaitu ada lebah, kemudian ada burung elang, kemudian ada kupu-kupu yang cantik sekali. Nah, ini adalah gambar burung unta. Dia itu berjalan ya teman-teman ya, meskipun punya sayap, tapi dia itu berjalan. Selanjutnya adalah hewan yang bergerak dengan cara berjalan atau berlari. Ciri-cirinya kebanyakan mereka tempat tinggalnya ada di darat. Kemudian hewan-hewan tersebut memiliki tungkai kaki yang sangat kuat. Contohnya apa? Contohnya ada ini, ada donkey atau keledai. Kemudian ada domba. Kemudian ada serigala. Ada zebra. Selanjutnya adalah hewan yang bergerak dengan cara melompat.
Jadi hewan-hewan ini memiliki kaki belakang yang kuat dan juga lebih panjang daripada kaki depannya. Apa saja? Yang pertama adalah kata. Kemudian yang kedua adalah hewan yang berasal dari Australia. Hewan ini memiliki kantong apa, teman-teman? Kanguru, betul. Selanjutnya adalah hewan yang bergerak dengan cara melata. Jadi, alat geraknya adalah berada di bagian perut. Hewan ini tidak memiliki kaki dan juga tangan. Contohnya apa? Ada cacing, ada ular, kemudian ada belut. Selanjutnya adalah hewan yang bergerak dengan cara merayap. Jadi alat geraknya adalah tangan dan kaki, tetapi badannya bertumpu pada tanah. Contohnya adalah cicak, buaya, dan juga komodo. Kadal juga termasuk ya teman-teman ya. Ciri selanjutnya yaitu hewan tumbuh. Maksudnya tumbuh adalah hewan ini melakukan proses perubahan bertambahnya berat dan juga tinggi. Pertumbuhan dimulai dari fase ketika hewan ini lahir atau menetas. Nah, metamorfosis sendiri adalah perubahan dari satu fase ke fase yang lain. Metamorfosis ini dibagi menjadi dua ya teman-teman ya. Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yuk, perhatikan saja baik-baik supaya teman-teman tahu perbedaannya. Yang pertama yaitu metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan pada makhluk hidup yang bentuknya berbeda dari satu fase ke fase yang lain. Contohnya adalah perubahan yang terjadi pada kupu-kupu. Pertama, kupu-kupu ini berbentuk telur. Setelah telurnya menetas, dia menjadi ulat. Kemudian, ulat tersebut menjadi pupa atau kepompong. Selanjutnya, menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Nah, dari fase ke fase, kupu-kupu memiliki perubahan bentuk yang sangat berbeda. Maka dia disebut sebagai metamorfosis sempurna. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup tetapi tidak berbeda dari fase ke fase. Jadi yang berbeda hanyalah berat dan juga tingginya. Contoh, perubahan yang terjadi pada kucing. Ketika bayi, bulunya berwarna hitam dan abu-abu. Ukurannya lebih kecil. Kemudian dia menjadi kucing muda. Badannya sedikit lebih besar, tapi bulunya tetap. Setelah itu, dia menjadi kucing dewasa, lebih besar lagi, tetapi warnanya juga masih tetap. Nah, itu disebut perbedaannya tidak berbeda dari fase ke fase. Nah, teman-teman, sekian penjelasan yang bisa Ustazah sampaikan. Jangan lupa, teman-teman untuk mengerjakan latihan yang ada di buku ringkasan kalian atau di buku modul yang sudah Ustazah bagikan ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.